Bismillah, jajan keyboard lagi untuk kesekian kalinya. Ini adalah ProtoArch XK04 yang sudah lama banget ada di keranjang saya, tapi baru di check out setelah akhirnya saya memutuskan jual lagi Nilkin Cube, Nilkin Cube Portable Keyboard kemarin ya, Cube Pocket. Ini harganya setengahnya Nilkin Cube Pocket, kemudian lebih mini karena tidak ada touchpad-nya, tidak ada numeric pad juga, dan lipatnya sekali doang ya, nggak dua kali, nggak trifold kayak Nilkin Cube Pocket. Ya, ini di harga 400 ribuan, kemarin dengan berbagai diskon di sekitar 320 atau 340, saya lupa. Dan ada 3 pilihan warna, tapi tinggal tersedia 2 ya, gray black sama black doang. Kalau nggak salah yang habis itu yang biru. Ini kalau ngelihat penampakan kardusnya cukup menjanjikan ya, karena saya kan nggak mau beli buat nyampah doang. Jadi yang 100 ribu masih belum saya masukin ke list buat dicoba ya, karena takutnya nyampah doang. Ini 400 ribu masih masuk akal lah ya, buat dapat produk yang berkualitas. Nanti kita tes untuk build quality, suara, dan lain-lainnya. Yang jelas ini sama-sama multi-device connection, kemudian ini Type-C rechargeable baterainya, dan kompatibel dengan Windows, Android, macOS, dan iOS. Oke, iPad juga masuk sih harusnya. Kemudian working time 48 jam, baterainya 90 mAh, standby-nya lebih dari 120 hari kalau nggak dipakai ya. Charging time-nya kurang lebih 1 jam. Oh ya, Tri Bluetooth ya, connection type-nya. Amerika, Inggris, sama Eropa. Jadi ini dijual di negara-negara besar. Manufakturernya masih di Shenzhen. Ini cukup menjanjikan lah ngelihat apa yang ditonjolin di kardusnya. Nanti kita bandingkan juga dengan keyboard yang jadi benchmark saya, Logitech Keys to Go 2, yang harganya 1,2-an. Jelas beda ya, form faktornya juga beda. Jadi kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya untuk saat ini, Business Travel, ProtoArch, dan kita keluarkan. Ya, ini pun banyak yang request ya di kolom komentar video-video yang bahas keyboard. Dan ini dapat satu buah amplop, feel free to reach out to us. Ini apa isinya? Ini ada greeting dari product designernya, namanya Nigel. Tim ProtoArch. Oh iya, mouse-nya juga ada ya. Saya udah ada yang dimasukin ke keranjang juga, mouse yang pakai trackball. Tapi belum tahu mau dijajal atau tidak. Oke, ini stikernya tinggal ditempel aja di produknya nanti di belakang. Katanya biar ingat ketika butuh support, tinggal email ke sini ya, nggak lupa. Kemudian ini buku manualnya sepertinya. Oh bukan, ini adalah kayak company profile-nya. Produk profile-nya ada apa saja, meja, kursi, workstation, ya mouse, input device ya. Nih, mouse-nya ada beberapa, keyboard-nya juga ada beberapa. Sepertinya bukan produk sampah ya, harga 400 ribu, dan portfolionya banyak. Nah, ini baru buku manualnya atau quick start guide-nya, betul. Buat switch channel bututnya pakai FN dan key WE, tekan dan tahan 3 detik buat masuk ke mode pairing, dan tinggal connect. Oke, ini layout keyboardnya juga kelihatan seperti itu. Dan di dalam kotaknya pertama ada keyboardnya. Oh, masih ada user manual yang lebih lengkap lagi. Portable folding keyboard dari ProtoArch ini ya. Ini kerasa sophisticated loh, asli. Feels unboxingnya. Mudah-mudahan build quality si keyboardnya juga sama bagusnya ya. Ini ada multimedia function key dijelaskan juga. Tapi saya tidak punya waktu untuk membaca dan menjelaskannya satu persatu. Kita lanjut lagi. Ini ada kabel braided buat chargingnya. Type A to Type C. Braided kayak gini bagus. Ada velcro buat mengikatnya juga, mantap. Dan yes, alhamdulillah. Dikasih ini holder buat handphone atau tablet pas ngetik gitu ya. Ini tipis banget dan ringan banget, jadi usahakan tidak dipakai dengan tablet yang berat-berat ya. Yuk, kita taruh situ dulu. Kita lihat keyboardnya langsung. Dari tadi udah banyak cincong, tapi keyboardnya belum dimunculin kali ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau ngelihat ketebalannya, ini kurang lebih mirip sama Nilkin Cube Pocket. Pas ketika dibuka ya, kalau lagi dilipat juga harusnya kurang lebih sama, tapi Nilkin Cube Pocket lebih besar karena dia trifold kan. Ada touchpad-nya. ProtoArch juga punya yang ada touchpad-nya, apa yang numeric pad, bisa pilih salah satu kalau saya nggak salah ingat. Dan ini dia layout-nya ketika sudah dibuka ya.
Nih, ada 1 tombol, 2 tombol, 3 tombol, 4 tombol sama tombol spasi yang tidak ikut terlipat, tapi tidak lurus juga potongannya ya. Oke, kemudian ini engselnya masih mirip dengan Nilkin Q Pocket. Malah somehow saya ngerasa feels-nya tuh sama persis. Cuma ini versi yang two fold ya, bifold. Dan di sini ada switch-nya buat power on. Di sini ada Type C buat charging. Oke, kita langsung nyalakan dan ada sedikit aksen di tombol escape warna orange. Ini bodinya warna grey dengan semua tombol atau keypad-nya warna hitam. Pakai huruf kapital semua dan ini kerasa sedikit lebih kecil ya. Si size button-nya dibandingkan keyboard-keyboard yang pernah saya bahas sebelumnya. Tapi kita langsung bandingkan saja. Ya, somehow saya masih ngerasa tombol-tombolnya masih lebih kecil dibandingkan Logitech Keys to Go To ya. Tapi barisan paling bawah, row paling bawah ini height-nya lebih tinggi. Jadi buat page down-nya mungkin rada terbantu, nggak terlalu kecil. Lihat aja kelihatan kan rasio tombol control, option, dan command ini lebih tinggi dibandingkan tombol-tombol huruf. Kemudian numeric row-nya combo ya. Jadi kombonya dengan simbol, kemudian function key dan multimedia key juga. Kalau Logitech Keys to Go To 2 row dibikin ya. Function sama multimedia 1 row kecil di atas. Sementara numeric hanya dengan simbol saja. Untuk penggunaan dengan shift. Saya taruh situ mikrofonnya dan kita dengarkan suara dari Logitech Keys to Go To dulu ya. Sedikit lebih berisik yang Proto Arc, sedikit lebih clicky, sedikit banget. Tapi kalau dibandingkan dengan mechanical keyboard sih ini clicky-nya sangat-sangat minim ya. Kemudian tactile-nya, feedback-nya masih kerasa lebih tactile yang Logitech Keys to Go To. Wajar, harganya 3 kali lipat. Kemudian ini kan bisa dilipat ya. Tapi kan ini ketebalannya sebetulnya masih sangat cukup buat ngasih switch yang feedbacknya bagus, yang tactile. Tapi ini key travelnya ada. Cuma masalah feedback alias nggak terlalu tactile aja ya. Ini suaranya. Nah, ini lebih deep, dung gitu. Kayak lebih ngebass. Kalau ini lebih bright. Lebih clicky. Oke, seperti itu untuk suaranya. Sekarang kita coba pairing dulu ke tablet saya. Jangan lupa nyalakan switch-nya, geser. Oke, sekarang ada di channel 1. Apakah ini sudah di mode pairing? Belum ya. Jadi caranya tekan dan tahan Fn sama key-nya. Nah, sekarang lebih cepat frekuensi berkedipnya. Kita refresh di tabletnya dan sudah muncul Proto Arc XK04 ya. Namanya persis sama, nggak pakai nama lain, jadi kemungkinan bukan rebranding atau ODM. Mudah-mudahan ya. Oke, sudah connected. Data input, betul. Sekarang kita coba ngetik di sini. Sekarang sudah nyala dan saya dekatkan kembali ya. Oke, saya barusan ngetik 2 baris. Saya matikan kembali mikrofonnya dulu ya. Ini adalah pertama kalinya saya mengetik, tuh udah ada 1 yang miss. Mengetik menggunakan keyboard dari merek Proto Arc, betul, walaupun ada garis merahnya, tapi memang Proto Arc yang mau saya tulis dengan tipe XK04. Wah, rasanya lumayan banget sih, enak, tapi size dan spacingnya terasa jadi Jadvi. Typo lagi, masalah sedikit bagi saya ini. Oke, ini butuh pembiasaan, tapi secara size ini masih agak kekecilan buat saya, butuh pembiasaannya di situ ya. Kemudian kalau feel semotiknya enak,
feedbacknya saya dapat, kemudian bisa ngetik dengan cepat juga, tidak ada masalah, asalkan sudah terbiasa dengan size keyboard atau size tombol-tombolnya, keypadnya, touch-nya per hurufnya yang lebih kecil dari keyboard-keyboard saya sebelumnya. Kalau feedbacknya udah enak, suaranya tidak terlalu berisik, tapi juga saya tahu gitu ketika tombolnya tertekan dengan baik itu feels-nya dapat. Kalau buat penggunaan dengan tablet Android atau mungkin smartphone dan juga iPad harusnya tidak masalah, tapi kalau pakai laptop Windows dengan keyboard ini, di mana biasanya shortcut pakai F1 sampai F12 sering dipakai, mungkin akan sedikit lebih PR karena harus sambil tekan Fn ya. Ini sampai saat ini masih belum bisa tergeser oleh keyboard-keyboard yang saya beli setelahnya. Tapi bukan berarti tak tergantikan juga ya, karena ini kan nggak bisa dilipat. Si tutupnya, lidnya itu hanya buat pelindung saja. Jadi kalau bawa ini, misalkan pakai tas kecil atau disakuin nggak bisa. Kemarin udah nyoba Nilkin Cube Pocket, tapi setelah beberapa pekan akhirnya nggak dipakai-pakai. Sudah saya lepas kembali dan saya putuskan untuk menjajal ProtoArc XK04 ini, yang mana saya ingatkan sekali lagi sama sekali bukan produk sampah, build-nya bagus, ya plastiki sih sama kayak Nilkin Cube Pocket, tapi tidak ada perasaan khawatir ketika saya harus membuka tutup lid-nya gitu ya. Tapi jangan jorok juga, jangan kasar gitu ya makanya. Dari feels pas unboxingnya, kelengkapan di dalam paketnya, kerasa sih kalau ini bukan produk asal. Kemudian juga ada desainer di baliknya yang memikirkan banyak hal soal keyboard ini. Jadi sepertinya mau saya keep dulu. Saya taruh di tas bisa atau disakuin. Ntar saya matikan dulu. Oke. Segini udah enak sih buat dibawa-bawa. Buat kalau lagi darurat pengen ngetik. Ini menurut saya kalau kamu nggak butuh numeric pad ataupun touchpad, bisa jadi alternatif yang sangat menarik karena harganya hanya setengah dari Nilkin Cube Pocket kemarin. Walaupun harus diakui, sizing dan space dari tombol-tombolnya ini lebih kecil, lebih sempit ya. Kayak dompet ya. Sekali lagi saya mau highlight soal keseriusan produknya. Maksudnya ini kerasa mewah buat level harganya, nggak nyampah. Jadi kalau teman-teman tertarik, cek produk YouTube Shopping yang muncul di video ini atau scroll ke bawah kalau nontonnya di laptop atau di tablet, cek deskripsi ya. Di smartphone juga boleh scroll ke bawah, cek di deskripsi akan saya taruh link ke beberapa e-commerce yang menyediakan keyboard lipat yang satu ini. Oke, yang kurang ini ya, udah ketahuan sih sekarang. Dia nggak dapat pouch, carrying pouch atau case. Jadi harus cari carrying pouch yang ukurannya sesuai. Oke lah, itu paling salah satu minusnya. Tapi sekali lagi harganya cuma setengah Nilkin Cube Pocket. So, kalau sudah nonton Nilkin Cube Pocket, tinggal tentukan saja butuh numeric pad atau butuh touchpad atau tidak. Kalau tidak butuh, ini sangat bisa dipertimbangkan ya buat dimiliki. Mudah-mudahan juga membantu teman-teman yang lagi nyari informasi tentang keyboard yang satu ini. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.